Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Sabaria Putri. Saya berasal dari jurusan manajemen di Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu kesuksesan dan bagaimana cara meraih kesuksesan, serta beberapa contoh kisah sukses di Indonesia. Menurut saya pribadi, orang yang sukses adalah orang yang berhasil mewujudkan mimpi serta rencana hidupnya sehingga bermanfaat bagi banyak orang, serta dapat juga didefinisikan sebagai seseorang dengan kondisi yang makmur dan dalam keadaan yang stabil. Untuk meraih kesuksesan itu tidak mudah hanya dengan membalikkan telapak tangan, tetapi meraih kesuksesan itu sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang cukup. Oleh karena itu, lantas bagaimana caranya meraih kesuksesan? Silakan simak beberapa kunci kesuksesan yang bisa dilakukan untuk menentukan tujuan hidup sukses. Yang pertama adalah disiplin. Untuk meraih kesuksesan, kita harus mempunyai sikap disiplin, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membagi waktu dengan baik berdasarkan peraturan atau tata tertib yang berlaku. Misalkan, tidak terlambat untuk pergi ke sekolah, tidak terlambat untuk pergi bekerja, dan sebagainya. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ada banyak keputusan yang akan Anda ambil dalam kehidupan. Untuk itu, apabila menemukan sebuah kesempatan, beranilah untuk mengambil resiko. Karena saat ini, untuk mengambil resiko mungkin bisa berhasil atau tidak. Tetapi, jika Anda melakukannya dengan baik, tentu akan jauh lebih baik dibandingkan Anda terus berada di zona nyaman. Yang ketiga adalah tekad. Dibutuhkan kemauan yang keras dan niat yang kuat untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Walaupun terdapat hambatan, kesulitan, maupun kegagalan, kita harus tetap berjuang dan tidak boleh menyerah. Selanjutnya, saya akan membahas contoh kisah sukses seseorang yang berada di Indonesia. Kisah sukses seorang Mary Riana. Mary Riana lahir di Jakarta pada tanggal 29 Mei tahun 1980. Mary merupakan anak sulung dari pasangan Insinyur Suwanto Sasro Saputro dan Linda Sania. Ayah Mary merupakan seorang pegawai perusahaan yang resign dari perusahaan sebelumnya dan mulai menjalankan peran sebagai entrepreneur. Waktu kecil, Mary Riana mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Don Bosco Pulau Mas yang terletak di sebuah pemukiman wilayah ujung Jakarta Timur dan berbatasan dengan Jakarta Utara. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Santa Ursula, Jakarta Pusat. Kemudian menamatkan jenjang pendidikan menengahnya di Sekolah Katolik Khusus Perempuan SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat. Pada tahun 1998, Mary Riana gagal masuk ke Universitas Trisakti Jakarta dikarenakan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Kondisi psikologis moral outrage, pengaruh moral inilah yang digunakan justru oleh jaringan pelaku kekerasan politik ini dengan menebarkan desas-desus, melakukan provokasi lewat isu-isu yang disebarkan entah lewat media massa
dari pembicaraan dari mulut ke mulut, yaitu isu rasial, anti Cina, anti Kristen. Ayah dan ibu Mary merasa khawatir dan memutuskan untuk memindahkan Mary ke Singapura dan mengkuliahkan Mary di Singapura. Ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Teknik Elektro di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura. Action. How come it's this on Mari? Right across the direction of wind. Perjalanan di negeri singa ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Uang yang dibawa ternyata tidak cukup banyak untuk menopang kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Mary ikut program pinjaman pelajar dari pemerintah Singapura. Kredit pendidikan ini memang banyak diterapkan di negara lain agar memperoleh pendidikan yang layak. Total general utang yang dipinjam Mary sebesar $40.000 Singapura. Tersadar dengan tumpukan utang yang harus dicicil, Mary terpaksa bekerja paruh waktu mulai dari penyebar brosur, menjaga toko bunga, dan pekerjaan lainnya. Saat itu, uang saku Mary hanya sebesar $10 Singapura per minggu, sehingga ia harus menahan rasa lapar dengan berpuasa. Tak ingin seperti ini terus, Mary memutar otak, berpikir keras, dan menancapkan tekad untuk bebas dan merdeka secara finansial saat usianya menginjak 30 tahun. Dengan status mahasiswa, ia memberanikan diri terjun ke dunia bisnis multi-level marketing MLM. Tetapi, ia tidak mendapat untung. Ia rugi sebesar $200 Singapura. Ia kembali mencetak rugi yang membuat kehilangan uang $10.000 Singapura saat menjaga keuntungan di investasi. Meski hidup berkecukupan dan dirundung kemalangan karena bisnisnya rugi, ia mampu menyelesaikan studinya tepat waktu menjadi seorang insinyur teknik elektro. Setelah itu, jalan menuju kesuksesan mulai terbuka bagi Mary Riana usai lulus dari bangku kuliah. Tepatnya pada tahun 2002, ia bergabung dengan sebuah perusahaan keuangan sebagai konsultan finansial. Profesinya juga mengharuskannya menjual berbagai macam produk keuangan seperti asuransi dan kartu kredit. Berkat ketekunan dan kerja keras hingga belasan jam per hari, ia sukses meraup lebih dari $200.000 atau sekitar 2 miliar. Dengan penghasilan tersebut, ia mampu melunasi kredit pendidikannya senilai $40.000 Singapura. Selain itu, ia mendirikan perusahaan jasa keuangan bernama Mary Riana Organization
pada tahun 2004. Setelah 2 tahun kemudian, Mary sudah menghasilkan 1 juta dolar Singapura atau sekitar 10 miliar. Saat itu usianya baru menginjak 26 tahun. Kini pendapatannya terus melambung seiring bisnis yang semakin berkembang. Mary Riana saat ini dikenal publik sebagai motivator, educator, serta influencer. Mary Riana merupakan salah satu tokoh yang bisa dijadikan contoh untuk generasi milenial maupun anak muda, bahwa dengan kemauan, pantang menyerah, dan tekad yang kuat, itu dapat menggapai mimpi kita semua. Tidak ada kata yang tidak mungkin bagi orang yang mau berusaha dan terus belajar. Sekian video dari saya mengenai kesuksesan, bagaimana caranya meraih kesuksesan, serta beberapa kisah contoh sukses yang ada di Indonesia. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Selebihnya dan sekurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.